you. Karena tentunya Yes. juga hari ini sebetulnya kami juga sudah Kedatangan. kedatangan seorang peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Mbak Rizka Halida. Selamat sore. Welcome to Detik Sore, Mbak Rizka. Hari ini nyoblos kah? Sudah. Wih, keren. Sudah hunting diskon-diskon? Oh, karena ke data center habis Oh, nyoblos tadi. Langsung ya. Langsung. Keburu ya tuh ngantri-ngantri kopi, buy one get one. Nggak keburu. Gitu ya. Cuman keburunya pakai baju oranye karena Jakarta kan Macan Kemayoran oranye ya. Benar. betul. Jakmania. Mantap. Nggak semua yang pakai Semuanya mania pakai tuh ada mantap mantap ya. ya. Mantap mania. Tapi hari ini gimana Mbak? So far mantap kah? Alhamdulillah ya sejauh ini kalau kita lihat aman ya, setidaknya yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Terus juga tapi relatif lebih sepi ya dibandingkan Oh, iya? Pilpres Pileg kalau di tempat saya. Oke. Ya, jadi Kenapa bisa bilang gitu? saya sih dugaanku adalah ngantrinya nggak panjang karena kita cuma nyoblos satu kartu suara. Karena nggak ada wali kota ya kita ya anyway. Ya betul, hanya gubernur aja. Sementara yang Pilpres Pileg lalu kan ada Lumayan. 4 setidaknya kita Ya. nyoblos gitu. Itu sebenarnya nyoblosnya cepet. Lamanya itu ngelipet laginya. Ya. Mana yang lipet Sama tangan ya? bikin konten. Boleh nggak sih bawa handphone? Nggak boleh Nggak kan boleh, ke bilik tadi suara? dititipin. Iya dititipin. Tapi Pak Jokowi boleh loh Mbak. Oh. Jadi ada konten Pak Jokowi di Instagram yang baru saja di-post hari ini. Jadi di komen-komen di kolom komentarnya tuh pada bilangnya, "Loh kok Pak Jokowi boleh bawa handphone ya ke dalam TPS ya?" gitu. Lupa kayaknya ya. Karena euforia mungkin yang jaga TPS-nya juga ketemu sama Pak Jokowi kan Nggak nggak dipinjemin sering. pasti. Dipinjemin udah selesai bikin konten udah titip lagi. But anyway kita nggak mau ngomongin Pak Jokowi Oke. Pak Mbak Rizka karena Pak Jokowi udah berlalu ya. Walaupun masih terasa sampai sekarang getarannya. Mbak Rizka ini kita ngomongin ini dulu deh pertarungan Sri Kandi di tanah para kiai yaitu di Jawa Betul. Timur. Dari kacamata Indikator Politik Indonesia sejauh ini kalau misalnya kita lihat kan agak jomplang gitu lihat suaranya. Tapi gimana peta politik sampai hari pencoblosan yang dilihat sama Indikator Politik seperti apa di Jawa Timur ini? Ya, untuk Jawa Timur memang kita tidak ada quick count ya hari ini, tapi kita pernah rilis survei di Jawa Timur dan memang pada saat itu pasangan Bu Hovifah dan Emil Dardak memang sudah di atas leading gitu Mengungguli ya, lah ya. betul dibanding dua yang lain, dan yang kedua pada saat itu Ibu Tri dan Gus Hans, Bu Risma dan Ya. Gus Hans, dan yang ketiga Mbak Lulu dengan Mas Lukmanul Hakim. Nah, kenapa bisa seperti itu dan bahkan itu berlanjut ya sampai hari ini barangkali. Pertama kita kalau ngomongin pilkada nih, Mas Mbak, jadi figur itu penting karena ketika kita milih yang kita coblos adalah si figur calonnya kan. betul. Nah, sejauh ini di Jawa Timur memang figur Ibu Hovifah dan Emil Dardak itu masih leading, paling banyak diketahui. Itu kan kalau figur pertama adalah soal popularitas, dia dikenal apa enggak sama warga. Nah, Bu Hovifah dan Emil Dardak karena mereka petahana, otomatis lebih dikenal sama warga dan juga disuka. Disuka itu kaitannya juga dengan citra personal mereka. Sejauh ini selama memimpin itu kalau positif maka itu berimplikasi pada kedisukaan dan berimplikasi juga pada approval rating. Approval rating seberapa puas atau tidak warga terhadap mereka. Nah, itu yang menyumbang ya kepada kemudian elektabilitas pasangan ini. Jadi figur itu faktor terbesar untuk elektabilitas Ya, salah di Jawa Timur. Ya, salah Kita satu bicara yang mengenai Jawa menyumbang. Timur. Pas sebetulnya di daerah lain pun begitu ya? Atau ini khusus di Jawa Timur karena kita punya 2 petahana gitu? Kebanyakan wilayah seperti itu, karena kan kita eranya pemilih langsung. Yang kita pilih adalah orang gitu ya. Nah, walaupun figur bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi, ada unsur partai, kemudian unsur sosialisasi dan momentum juga gitu. Kalau faktor partai politik yang mendukung begitu atau mesin-mesin politiknya seberapa besar ini porsinya terhadap di Jawa Timur sendiri konteksnya?
partai berpengaruh, tetapi untuk Jawa Timur kelihatannya saat ini figur nih yang menjadi prediktor utama, gitu ya. Walaupun memang sih di Jawa Timur pendukungnya Bu Hovifah dan Emil Dardak kan banyak partainya, otomatis mesin yang bekerja juga lebih banyak. Apalagi kalau kemudian mereka menyalakan full throttle gitu ya, nyalain mesinnya, itu tentu saja jadi lebih mengamplifikasi suara dari figur. Gitu. Walaupun tadi barangkali pertanyaannya di Jawa Tim kan ada PKB gitu ya. Kenapa kemudian Mbak Lulu belum leading di sana? Nah, barangkali juga dari soal figur pertama-tama orang belum terlalu banyak kenal Mbak Lulu dan Mas dan pasangannya. Tiba-tiba blocking, sorry. Terlalu banyak pasangan yang kita hafal soal di kepala. Ya, jadi kemudian juga kurang dikenal dibandingkan Ibu Hovifah, dan juga walaupun dan pencalonannya itu juga kan jauh atau setelah Ibu Hovifah kan, sehingga agak last minute ya. Iya, betul. Jadi masa pendaftaran atau waktu pendaftaran juga berpengaruh juga ya. Kan sebetulnya ada timeline-nya kapan mereka boleh mulai untuk mengannounce akan menjadi paslon gitu, atau mungkin kapan bisa mulai untuk kampanye popularitas dari masing-masing pasangan yang memang kebetulan nih kita juga punya pasangan yang petahana gitu. Selain itu apalagi sebetulnya yang ya membuat masyarakat jadi firm bakal dukung gitu. Oh, oke. Tadi soal figur ya. Kemudian soal mesin partai. Dan juga tentang bagaimana figur itu kemudian menyosialisasikan diri. Jadi faktor media itu penting sekali. Bagaimana kampanye yang diberikan, pertama seberapa masif, terstruktur, sistematis, kemudian tim kampanye tuh perlu bisa jelas sekali memetakan misalnya isu apa sih yang dianggap penting, segmen mana yang yang besar, kemudian mereka lebih dekat dengan isu-isu apa, seperti itu. Jadi hal-hal kayak begitu juga menopang terhadap elektabilitas paslon. Begitu. Kebetulan tadi juga aku baru ingat pertanyaan aku adalah apakah ngaruh nih pendaftaran masuknya masa pendaftaran karena kan sebetulnya juga sudah ditentukan masa kampanyenya gitu, karena kan tadi sempat disampaikan juga bahwa pasangan Hovifah Emil ini memang lebih dulu gitu ya untuk mendaftarkan diri dan akhirnya mengannounce bahwa mereka akan menjadi paslon di pilkada kali ini. Ya, itu jadi salah satu faktor yang menentukan, terutama kalau figur yang mendaftar itu sebelumnya kurang dikenal. Kalau kayak Bu Hovifah, bahkan sebelum masa pendaftaran orang sudah tahu beliau, gitu ya. Betul. Beda dengan Mbak Lulu misalnya. Jadi barangkali orang belum terlalu tahu beliau, kemudian ketika beliau mendaftar, orang baru ngeh gitu. Oh, ada paslon lagi nih, kayak siapakah beliau gitu. Dan kemudian mungkin mencari tahu, tetapi tentu saja startnya berbeda sehingga itu membuat popularitasnya juga berbeda, orang kurang mengenal, apalagi Jawa Timur luas ya. Kita bayangkan itu kalau kita mau menjangkau, Jawa Timur itu provinsi kedua yang DPT-nya terbesar. Pertama Jawa Barat, kedua Jawa Timur. Nah, bagaimana kampanye seperti apapun, kalau wilayahnya seluas itu juga akan berat, begitu. Jadi medannya memang berat juga anyway gitu. Tapi katakanlah Bu Hovifah punya keunggulan yang bisa mendominasi suara dengan catatan track record beliau menjadi seorang petahana gitu. Kalau dibandingkan dengan faktor endorsement gitu atau dukungan dari elit, mana yang lebih besar untuk Jawa Timur ini, Mbak? Jawa Timur saya melihat masih figur sih. Tetap figur ya? Tetap masih figur. Kalau Jawa Tengah?